Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terlebih besar kuasa-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiarala barala 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 mase, kiarala barala basi, kiarala barala 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 mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiarala barala basi, kiarala barala 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 barala. Sikina yarala barala 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 batakana yarala barala basi, kiarala barala mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ungkapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan.
Kiara la bara la bata kana yara la bara la bas kiara la bara la bara la bara la bara la bara. Kiara la bara la mas kiara la bara 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 la. Kiara la mas kiara la bara la bo. Kami sembah Engkau Allah yang kudus, Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada kesempatan saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu pada kesempatan saat ini, untuk semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kami terus rasakan, kami terus nikmati bersama, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih, kami hendak mendengar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan ditaburkan. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan mengurapi firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami akan dengar, yang kami akan renungkan bersama, tidak menjadi lalu begitu saja, tapi biarlah firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami, firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan baca, yang kita akan renungkan bersama, terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-127.
Mazmur 119 ayat yang ke-127. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan melihat dan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul renungan, yaitu mencintai firman Allah lebih daripada emas. Mencintai firman Allah lebih daripada emas. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca ini, kita tahu ini adalah pernyataan daripada pemazmur yang tidak lain di sini adalah Raja Daud. Bagaimana Raja Daud memiliki sebuah komitmen dalam kehidupannya, memiliki sebuah prinsip dalam kehidupannya, bahwa Raja Daud memilih untuk mencintai firman Tuhan, memilih untuk mencintai hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan itu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Emas atau emas tua tidak lain ini berbicara mengenai harta kekayaan dunia ini. Pemazmur lebih memilih untuk mencintai firman Tuhan daripada harta kekayaan dunia ini. Mengapa? Karena pemazmur percaya sungguh, pemazmur meyakini bahwa firman Tuhanlah yang dapat menjamin kehidupannya. Tetapi kekayaan dunia ini tidak dapat menjamin kehidupannya, tidak dapat menjamin kehidupan ini. Itulah sebabnya pemazmur dengan penuh keyakinan, dia memastikan bahwa dalam hidupnya dia lebih mencintai firman Tuhan daripada harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca ini, dari apa yang kita renungkan di sini, kita mengerti bahwa memang firman Tuhan itu adalah segalanya dalam kehidupan kita. Tetapi tidak jarang kita melihat ada banyak orang-orang yang lebih mencintai harta kekayaan duniawi ini ketimbang kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih mencintai harta dunia ini daripada mereka mencintai hukum-hukum Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya tidak jarang mereka lebih memilih untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di muka bumi ini, ketimbang dia mencari harta surgawi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka sering lebih memilih, mereka rela untuk mengorbankan keluarganya demi untuk mendapatkan, demi untuk mengumpulkan harta di muka bumi ini. Mereka tidak punya lagi waktu untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya di rumah. Tetapi mereka terus bekerja banting tulang untuk mendapatkan harta kekayaan di muka bumi ini. Bahkan juga mereka tidak mempedulikan lagi kesehatan mereka. Mereka rela menukarkan kesehatannya demi untuk meraih harta kekayaan dunia. Dan ini adalah sebuah sikap yang salah. Saudara, mencintai firman Tuhan lebih daripada emas, mencintai firman Tuhan lebih daripada harta kekayaan di muka bumi ini. Seseorang dikatakan mencintai firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar mereka mau mendengar firman, tetapi juga mau merenungkannya, mau melakukannya, menghidupinya di dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan mencintai firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat dan kita akan merenungkan beberapa hal
dari kebenaran firman Tuhan ini, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih daripada harta kekayaan di bumi ini? Mengapa kita harus mencintai firman Tuhan lebih daripada emas? Alasannya jelas. Yang pertama, karena firman Tuhan memberi hikmat. Yang pertama, mengapa kita harus mencintai firman lebih dari segalanya? Karena firman Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat. Kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jelas sekali apa yang kita baca ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Paulus, bapak rohani daripada Timotius, bahwa Paulus ini menegaskan bahwa firman Tuhan itulah yang memberikan hikmat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius, sejarah mencatat, adalah seorang yang sejak dari kecil sudah hidup mengenal firman Tuhan. Dari sejak kecil sudah mengenal Tuhan, mencintai firman Tuhan. Karena orang tuanya, bahkan juga neneknya, Lois itu adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mencintai firman Tuhan lebih daripada emas. Kita juga melihat apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat yang ke-98. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana pemazmur itu membuktikan bahwa ketika dia hidup mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu membuat hidupnya menjadi bijaksana. Bahkan dia katakan lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Kalau kita membacanya demikian bunyinya. Mazmur 119 ayat 97 dan 98. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Haleluya. Saudaraku, orang yang mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadikan hidupnya menjadi bijaksana. Yang setuju katakan amin. Orang yang mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadikan hidupnya menjadi seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan, menjadi bijaksana, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu bisa diperoleh dengan cara ia hidup mencintai firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, juga Roma 12 ayat yang kedua, dari ayat-ayat ini kita bisa mengerti, kita bisa memahaminya, bahwa rupanya mencintai firman Tuhanlah yang akan membuat seseorang itu menjadi bijaksana. Sehingga seseorang itu tidak mudah untuk jatuh ke dalam godaan-godaan atau dalam tipu muslihat iblis atau kuasa-kuasa yang jahat. Itulah sebabnya mari kita mau menjadi orang-orang yang hidup mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada semua harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Sebab firman Tuhan itulah yang menjamin hidup kita. Firman Tuhan itulah yang akan memperlengkapi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu menjadi hidup yang bijaksana, menjadi hidup yang penuh dengan hikmat Tuhan. Sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil
dan selalu beruntung di dalam kehidupan kita. Haleluya. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan lebih daripada emas, lebih daripada harta kekayaan dunia ini? Yang kedua yang menjadi alasan adalah karena firman Tuhan mendatangkan mujizat. Bisa ucapkan sama-sama, firman Tuhan mendatangkan mujizat. Haleluya. Kalau kita membaca kisah dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kalau kita membaca kisah ini, maka kita bisa melihat kisah tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta yang mengalami mujizat kesembuhan. Mengapa mereka bisa mengalami mujizat kesembuhan? Karena mereka mentaati firman Tuhan. Ketika Yesus berkata kepadanya, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan mereka dengan segera pergi dan menunjukkan dirinya kepada para imam. Dan Alkitab mencatat, kisah ini mencatat bahwa ketika dalam perjalanan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, luar biasa. Mencintai firman Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan, itu mendatangkan mujizat. Bahkan kalau kita melihat contoh-contoh yang lain, misalnya dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8, ini kisah tentang Daud yang mengalami mujizat Allah dalam peperangan melawan orang Amalek. Daud bisa mengalahkan orang-orang Amalek yang telah menjarah hartanya, yang telah menyandra anak dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika dalam kondisi yang seperti itu, Daud datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kejarlah mereka, sebab engkau akan membebaskan mereka dari tawanan. Dan karena ketaatannya kepada firman, Daud melihat pertolongan Tuhan. Daud mengalami keajaiban Tuhan. Daud mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Kita juga akan mengalami mujizat Tuhan. Kita juga akan menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan lebih daripada yang lain, lebih dari segalanya. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang lebih mencintai firman Tuhan daripada kekayaan dunia ini. Kalau yang pertama tadi karena firman Tuhan itu memberikan hikmat, dan yang kedua firman Tuhan mendatangkan mujizat, maka di poin yang ketiga, poin yang terakhir untuk kita adalah karena firman Tuhan itu mendatangkan berkat pemeliharaan. Firman Tuhan mendatangkan berkat pemeliharaan. Dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ayat 12 sampai ayat yang ke-13, kita tahu kisah ini. Kisah ini menceritakan tentang Ishak yang di tengah-tengah bencana kelaparan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Karena apa? Karena Ishak hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ishak hidup mentaati apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri. Haleluya. Demikian juga kita melihat kisah tentang Elia misalnya. Ketika terjadi bencana kelaparan, Tuhan berfirman kepadanya supaya pergi ke sungai Krit, karena di sana Tuhan menyediakan pemeliharaan. Dan hebatnya, sesuatu yang tidak masuk akal, di tepi sungai Krit itulah Elia mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mendapatkan makanan dari burung gagak. Kita tahu burung gagak adalah burung yang sangat rakus, tidak mungkin dia mau berbagi makanan. Tetapi karena seorang hamba Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan dengan segenap hatinya, burung gagak pun mau berbagi dengan
hamba Tuhan ini. Ini sebuah kisah yang luar biasa yang harus kita pelajari dan yang harus kita belajar untuk mentaatinya di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Karena betapa hebatnya kuasa dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Betapa hebatnya kuasa dari mencintai firman Tuhan ini. Bukan hanya Elia saja. Kalau di kisah ini kita melihat bagaimana juga masih di dalam pasal yang sama, di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16 juga. Itu kita melihat juga bagaimana janda di Sarfat ini juga mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Karena janda di Sarfat ini juga menjadi orang yang juga memilih untuk lebih mendengar, lebih memilih untuk mentaati apa yang dimau oleh Tuhan. Bagaimana ceritanya? Kita semua sudah tahu ketika Elia ketemu dengan janda ini dan Tuhan minta supaya janda ini membuatkan makanan kepada Elia, ya, roti bundar kecil untuk dia. Tetapi sangat dilema karena tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit, dan dia sedang mencari kayu bakar. Kemudian dia akan mengolah tepung dan minyak ini menjadi roti, kemudian dia akan makan dengan anaknya, dan setelah itu dia mati. Tetapi ketika Elia berkata, buatkan terlebih dahulu untukku. Dan akhirnya ketika perempuan ini, wanita ini memilih untuk mentaati firman Tuhan yang datang melalui Elia ini, dia memberikan terlebih dahulu kepada Elia. Hasilnya luar biasa. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Berkat pemeliharaan Tuhan dinikmati oleh janda ini. Dia menikmati berkat yang luar biasa. Tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis, bahkan sampai masa kelaparan itu berakhir. Haleluya. Luar biasa. Dari renungan firman Tuhan yang singkat pada saat ini, kita belajar satu hal pentingnya. Hidup kita ini mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Mencintai firman Tuhan lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Karena apa, saudaraku? Ada 3 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Firman Tuhan mendatangkan kepada kita mujizat. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu mendatangkan pemeliharaan berkat. Mendatangkan pemeliharaan berkat yang luar biasa, atau berkat pemeliharaan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami masih boleh punya waktu untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang singkat datang kepada kami, memberikan pengajaran kepada kami pentingnya kami hidup mencintai Taurat Tuhan. Kami hidup mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, dengan cara kami mentaatinya, dengan cara kami mempraktekannya, menghidupinya dalam kehidupan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan membuat kami berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sikap pada ramaya, kia rama sikap pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.